Wah, ini yang paling rapi ini. Grup batik, grup batik. Terus, baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan rapat pembentukan tim penyusun RKPDes untuk tahun anggaran 2024 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayanti beserta staf jajaran perangkat Desa Jayanti yang alhamdulillah pada hari ini telah kumpul di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran. Yang saya hormati pendamping desa PD Kecamatan Jayanti Bapak Muiz. Yang saya hormati juga para ketua RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, dan mudah-mudahan tidak kami sebutkan namanya satu persatu, mungkin tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin sekalian. Baik, pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah proses tahapan kita sebagai pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan pembangunan 1 tahun ke depan atau di tahun 2024. Tahun-tahun yang lalu pelaksanaan RKP itu kita rencanakan di November Desember, tapi mulai dari tahun kemarin kita sudah melaksanakannya di bulan Juli sesuai dengan regulasi yang ada. Saya sebagai pembicara mengucapkan selamat datang atas undangan kami kepada hadirin sekalian. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawa oleh Kepala Desa Jayanti. Sambutan yang kedua oleh Ketua BPD Desa Jayanti. Sambutan yang ketiga oleh perwakilan dari Kecamatan Jayanti. Sambutan yang keempat yaitu oleh pendamping desa. Dan yang ketiga usulan atau masukan dari para hadirin sekalian dalam rangka menentukan tim penyusun RKPDes di tahun 2024 nanti. Dan acara yang keempat yaitu penentuan nama-nama tim penyusun RKPDes tahun 2024. Yang kelima penutup dan doa. Demikian acara yang akan kita laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, sambutan yang pertama, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, yaitu arahan dari Kepala Desa Jayanti terkait arah kebijakan untuk pembangunan di tahun 2024 nanti. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati pendamping dari kecamatan Bapak Muiz, dan yang saya hormati Bapak Sekdes Desa Jayanti Bapak Imam, dan yang saya hormati Ketua BPD Desa Jayanti beserta jajaran, dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW yang alhamdulillah pada siang hari ini datang, dan yang saya hormati, saya cintai ibu-ibu PKK, dan yang alhamdulillah siang hari ini juga datang di tengah-tengah kita dalam acara pembahasan RKPD Desa Jayanti tahun anggaran 2024 nanti yang akan datang. Salawat bersesalam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf dengan keadaan saya kurang begitu sehat, tolong dimaklumi bila mana kurang jelas pemaparan saya. Tapi pada intinya RKPDS ini baru kita mau menjalankan di pertengahan tahun ya Pak ya. Sekarang musrembang desa itu adanya di Agustus kalau tidak salah nanti. Jadi musrembang itu bukan adanya di awal, dulu adanya di awal tapi sekarang adanya di pertengahan. Jadi pada RKPS ini kebijakan yang akan ada nanti di 2024 itu mungkin penambahan pekerjaan ya Desa. Penambahan mungkin peping yang tadinya ada sekarang tidak ada peping lagi, peningkatan. Jadi peningkatan kapasitas yang dulu ada peping sekarang menjadi peping blok gitu ya, coran. Jadi coran betonisasi tahun yang akan datang itu pemeliharaannya betonisasi, jadi tidak ada peping lagi. Jadi untuk sempal itu tolong kita diadakannya ke Yudit. Nah kalau seandainya ada spal, kita mengajukannya ke Yudit lebih baik lagi gitu. Kalau mau, jadi jangan ada bahasa spal lagi nantinya, ke Yudit aja ya, Pak pendamping ya. Jadi biar rapih gitu ke Yudit nanti, biar lebih ini lagi ada tutupnya gitu kan, jadi tidak ada nyamuk-nyamuk yang got-got itu dia bisa tertutup gitu. Jadi tidak ada sarang nyamuk lagi. Mungkin itu saja sih ya sepengetahuan saya, nanti kebijakan yang di 2024 yang akan diputuskan sama Pemdes gitu ya Pak ya. Tidak lebih dari itu, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Desa yang telah memberikan sambutannya dan arahannya. Mungkin RKP tahun depan nanti akan dijelaskan oleh pendamping, yaitu kemarin itu arah kebijakannya berbasis SDGs desa dan IDM nanti Pak pendamping yang akan menjelaskan apa itu IDM dan SDGs desa. Selanjutnya sambutan atau arahan dan sedikit pemaparan dari Ketua BPD Desa Jayanti, Bapak
Cuman untuk bagaimana sih, apa sih penyusunan RKPDS itu, seperti apa prosesnya, dan mungkin akan dijelaskan nanti oleh Ketua BPD Sugianti. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Muiz selaku pendamping desa atau pendamping kecamatan, yang saya hormati Ibu Kepala Desa Mistri Rahayu, yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa Bapak Imam Gerhana, yang saya hormati para rekan-rekan anggota BPD, yang saya hormati para ketua RW, RT, dan juga para jarok. Juga tidak lupa yang saya hormati para tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat setempat maupun tokoh masyarakat dari wilayah-wilayah yang lainnya. Juga tidak lupa yang saya hormati para anggota kader PKK, yang saya hormati juga para tamu undangan, para media. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan lindungannya kita bisa beraktivitas, melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai abdi masyarakat atau abdi negara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas berkat nikmatnya lah kita bisa bersama-sama duduk bareng, beraktivitas, bermuajahah di tempat yang mulia ini, di dalam rangka yaitu pengabdian kita kepada masyarakat, untuk merembuk dan membahas tentang program-program kegiatan yang ada di desa terkait tentang dengan kemaslahatan umat atau kemaslahatan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita yang berkiprah, yang mengabdi, menjadi ladang amal kita kelak di yaumil qiyamah akan menjadi pahala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku pengikutnya atau umatnya. Bapak Ibu hadirin sidang rapat yang berbahagia, alhamdulillah di saat ini kita bisa kembali berkumpul, yaitu dalam rangka musyawarah pembentukan tim penyusun RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa, di tahun anggaran 2024 mendatang, di mana pada tahun-tahun atau tahapan-tahapan tahun yang lalu kita mengadakan penyusunan atau rapat penyusunan tim penyusun RKPDes ini biasanya di akhir tahun, di mana sesuai dengan tadi yang dijelaskan oleh Bapak Sekdes, bahwa program pemerintah yaitu dengan munculnya SDGs desa, maka arah pembangunan desa harus menyesuaikan dengan SDGs desa untuk menuju desa yang mandiri, sejahtera, seperti yang sesuai dengan parameter indeks desa membangun atau IDM, di mana tahapan-tahapan ini sebelum kita melaksanakan atau merancang daripada program-program pembangunan pemerintahan desa atau yang akan dilaksanakan pemerintah desa pada tahun mendatang, kami
atas nama pemerintah desa, PPD dengan Bapak atau Ibu Kepala Desa, yang pertama tahapannya adalah menyusun tim atau menyusun tim rencana kerja desa. Jadi beberapa tahapan. Setelah tahapan pertama yaitu tim penyusun, kemudian tahapan keduanya adalah pencermatan rencana dokumen RKPDes atau disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program desa dan kegiatan yang masuk ke desa, yaitu nanti adanya di RPJMDes di Musrenbang. Setiap ketua wilayah RT RW berkolaborasi dengan RT-nya, kebutuhan-kebutuhan apa saja nanti yang harus dimasukkan, diusulkan untuk kegiatan di desa, baik itu kegiatan fisiknya maupun non fisiknya, apa itu kegiatan ekonominya maupun kegiatan pembangunannya. Makanya jangan salahkan desa, sekarang sudah zaman terbuka. Mau membangun ke depan setahun lagi nih 2024, sekarang udah dibuka tahapan-tahapan rencana yang akan ke depan kita laksanakan itu oleh pemerintah desa. RT-nya harus sigap, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apakah itu tentang air bersih, spal, atau pemerasan jalan. Nah tahun ini paving block masih ada, nanti mungkin tahun ke depan bagaimana tadi dijelaskan, untuk paving block mungkin diganti dengan bentuk betonisasi atau coran. Nah, jadi harus tanggap, jangan sebelah pihak saja, mentang-mentang misalnya RT-nya gabungnya di ruang lingkup rumahnya, nggak bergeser ke tetangganya sampai ke pelosok-pelosok. Apa yang dibutuhkan itu tugas RT dan RW, ya, sehingga program-program pemerintah yang sekarang direncanakan ini bisa tercover untuk tahun depan. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa terrealisasi di tahun depan. Alhamdulillah di tahun ini desa sedang merealisasikan beberapa kegiatan atau program-program yang sudah di plotting di tahun 2022. Alhamdulillah mungkin ada beberapa fisik juga yang sudah direalisasikan, kurang lebih 3 titik ya Pak Jaronding, ya kurang lebih 3 titik. Silahkan ibu bapak, ketua RT, RW, di samping BPD juga mengawasi, di samping BPD juga mengevaluasi. Tolonglah masyarakat juga bersama-sama mengawasi. Ya, tanya tuh ke pelaksananya, Jaronding sekarang nih pelaksananya. Pak Jaro berapa nih lebarnya, panjangnya berapa, gitu kan, tanya aja, nggak sebulan naon, ulah ribet-ribet. Nggak nanya pakai gede bejakan kelihatan di Piku Jaronding. Jadi sama-sama mengawasi program-program desa, bukan berarti ketika memang ada kekeliruan, ada kekurangan, bukan berarti harus mengkritik sampai ya sebegitu keras gitu, tapi untuk mengingatkan saja. Yang terpenting program-program desa yang berbentuk fisik itu terrealisasi dengan sempurna. Jadi jangan sampai pembangunannya terhambat. Apa itu? Saling bertukar pengalaman, saling menerima dan saling memasuki ide dan gagasan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Jayanti Bapak Cecep Kurnia, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
desa. Yang kami hormati teman saya Pak Muiz, pendamping kecamatan ya. Mereka telah hadir sesuai dengan jadwal ya. Seyogianya sebenarnya saya itu besok, cuma ibu usulin nggak tahu besok ada acara apa, bisa diukir sudah hari ini siang ya, nggak apa-apa. Yang kami hormati para peserta yang sore hari ini telah berhadir dengan kita di aula kantor Desa Jayati, baik itu yang hadir para tokoh masyarakat, ibu-ibu penggerak PKK atau kader, kemudian para lembaga yang ada di Desa Jayati. Terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu sekalian. Puji syukur saya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di sore hari ini sesuai dengan jadwal Desa Jayati melaksanakan kegiatan pembentukan tim penyusun RKPDes tahun 2024. Jadi RKPDes ini kita laksanakan, kita rumuskan untuk kegiatan prioritas pembangunan di 2024. Di kawasan 2023 sekarang ini sedang berjalan. Tim itu terdiri tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua BPD, jadi ya perlu berlama-lama saya bicara. Saya ucapkan selamat melaksanakan pembentukan tim penyusun RKPDes tahun 2024 Desa Jayati, dan nanti keluarannya adalah berupa berita acara, terus kemudian surat keputusan ya. Kemudian nanti Ibu dengan daftar hadirnya, dengan foto-foto kegiatan. Lagi Pak Sekes dan Pak Ketua BPD silakan untuk membentuk daripada tim kita ini, sehingga dalam pelaksanaan nanti rencana kerja tindak lanjutnya bisa diharapkan selesai di bulan November ya. RKTL-nya di November, September ya, September udah selesai, sehingga nanti di tahun anggaran 2024 udah nggak perlu lagi nunggu kegiatan harus di bulan 4 sampai bulan 6. Mudah-mudahan Januari Februari udah bisa dilaksanakan. Demikian, banyak maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayati itu Bapak Muiz, mohon arahan dan masukannya terkait penyusunan RKP dan pembentukan tim dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti berdasarkan Kemendes. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Cecep Kurnia selaku Kasih Pemerintahan Kecamatan Jayati beserta Pak Gehroni. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayati beserta Pak Sekdes dan para staf. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, serta yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, perwakilan Karang Taruna, dan para hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini.
yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi terkait maksud dan tujuan tadi sudah disampaikan oleh kepala desa, ketua BPD dan Pak Ajit, bahwa hari ini kita mengawali proses perencanaan desa, penyusunan RKP desa, rencana kerja pemerintah desa. Jadi kalau berbicara rencana kerja bukan hanya sebatas pembangunan, tapi 2024 Ibu Kepala Desa dan pemerintahan Desa Jayanti mau apa? Jadi lebih luas cakupannya. Hari ini adalah awal dari proses perencanaan itu, yaitu pembentukan tim penyusun yang tadi sudah dipaparkan oleh Ketua BPD. Bapak Ibu sekalian, sebelum terkait RKPDes, ini sedikit menggambarkan proses tahapan yang ada di desa terkait dana desa. Dari 12 bulan dibagi 3 bulan, jadi dibagi 4 kegiatan, 4 tahapan desa sebetulnya. Cuman terkadang ada yang luput dari pemahaman kita terkait proses, yaitu terkait data desa. Jadi pertama, Januari, Februari, Maret, 3 bulan pertama awal tahun itu sebetulnya proses kelengkapan dan proses pelaporan kegiatan tahun sebelumnya. Apapun itu, seperti misalkan pajak segala macam ya per 31 Maret. Jadi sama halnya awal tahun itu justru kalau kegiatan desa itu bukan awal perencanaan, tapi kelengkapan, pemberkasan, pelaporan terkait tahun sebelumnya, ya tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari April, Mei, Juni itu namanya data desa. Data desa itu bentuk kegiatannya tadi yang disampaikan, ada SDGs, ada IDM. Nah kalau kita semua selaku yang aktif di desa sebetulnya harus di luar kepala ya Pak Ketua BPD dan Pak Sekdes, apa itu SDGs, apa itu IDM, itu bagian dari data desa. Pertama, SDGs itu bahasa Sunda nama Sustainable Development Goals, ya arah pembangunan tujuan arah pembangunan atau sebaliknya. Kalau sederhana, kalau Bapak Ibu sekarang mah yang sepuh punten dulu mah namanya GBHN, pernah dengar ya? Kalau yang muda justru nggak tahu. Kalau sekarang istilahnya saja SDGs. Sebetulnya kalau dulu mah GBHN, garis-garis besar haluan negara SD mah dulu belajar ya. Sekarang mana? Sekarang nggak tahu ya. Nanti sekarang mah sok keren SDGs. Substansinya sama, cuman jadi dari SDGs itu ada 18. Seluruh negara-negara di dunia ada target GBHN tadi, atau kesepakatan di PBB bahwa bagaimana mengarah pembangunan terutama desa itu ada 18. Ada desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, ada 18 ini. Nah target itu tadi makanya dasar dari tujuan pembangunan itu biar tahu apa masalahnya di desa, maka diketahui dulu indikator-indikatornya tadi, biar misalkan tidak terjadinya kemiskinan, berarti ada bantuan BLT misalnya. Itu outputnya, gitu. Ada masalah, ada potensinya. Nah selanjutnya terkait data desa yang kedua, IDM, Indeks Desa Membangun. Nah, kemarin alhamdulillah baru selesai minggu kemarin. IDM itu Indeks Desa Membangun. IDM itu apa? Sederhananya IDM itu adalah potret desa. Jadi kalau kita melihat desa itu, kita potret dari atas, dari samping, dari bawah, dari atas. Terkait IDM di Kementerian Desa itu ada indikator. Apakah desa itu sangat tertinggal, berkembang, maju atau mandiri? Bagaimana menentukannya? Kalau subjektif misalkan Desa Jayanti maju, apanya yang maju Desa Jayanti? Kalau yang berpikir sujon atau misalkan kurang senang, apanya yang tinggal? Tapi kalau misalkan yang senang, wajar ya. Itu subjektif. Tapi bagaimana itu di Kementerian Desa membuat formulasinya, membuat standarnya, bagaimana desa itu masuk ke yang mana, itu ada indikatornya, gampang. Dengan menjawab cuma 1.584 pertanyaan.
Dari 1584 pertanyaan itu dibagi 3. Ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Punya scoring masing-masing. Maka baru ditentukan. Nah, kemarin alhamdulillah selesai dan sudah ditangani itu ya. Untuk IDM itu status desa Jayanti maju. Dan beberapa desa di Kecamatan Jayanti pun sama. Karena standar Indonesia. Standar seluruh provinsi Banten. Kalau misalkan, apa yang maju udah sih tertinggal saja misalkan. Kalau di Jayanti tertinggal bagaimana di Papua gitu. Jadi standar nasional. Cukup ideal untuk di tataran kita yang tetangga ibu kota negara gitu, walaupun sebentar lagi mau pindah, sangat cukup maju kita dibanding beberapa daerah. Jangan kan di luar Pulau Jawa, di Kabupaten Pandeglang Lebak saja kalau dibandingkan dengan kita jauh. Di Pandeglang hanya beberapa desa yang punya kantor balai desa. Salah satu indikator sederhana. Tapi sekarang di Indonesia dan alhamdulillah ada perkembangan. Nah itu tahapan yang kedua, yang April sampai Juni tadi prosesnya adalah data desa, outputnya 2 hal tadi, SDGs dan IDM. Kemudian tahapan yang ketiga adalah penyusunan RKPDes yang sekarang kita sedang laksanakan dan mulai laksanakan. Hari ini kita mulai dengan pembentukan tim penyusun RKPDes. Tadi sudah disampaikan bahwa pembinanya adalah kepala desa, ketuanya adalah yang dianggap cakap, jadi ada perubahan peraturan. Kalau dulu di Kemendagri itu ketua RKPDes itu secara otomatis adalah Sekdes, sekretaris desa. Tapi melalui Permendagri nomor 21 tahun 2020 bahwa masih dibuka umum, artinya Sekdes bukan tidak boleh. Tapi ketentuannya yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas tadi, terutama tanpa honor. Karena RKPDes tidak ada honorariumnya. Kemudian sekretaris dan anggota itu dipilih oleh ketua DPRD terpilih. Anggotanya adalah dari unsur masyarakat, baik perwakilan dari lembaga, desa, misalkan LPN, Karang Taruna, perwakilan ketua RT, perwakilan RW, yang dianggap cakap, ada perempuan terutama tadi karena ketentuannya minimal 30% dari kepesertaan minimal 7 tadi harus perempuan. Itu ketentuannya. Terus kemudian, apa tugas tim penyusun RKPDes tadi? Sederhana. Tugas penyusun RKPDes diberikan waktu 3 bulan, Juli, Agustus, September untuk menyusun 2 hal. Pertama menyusun RKP dan yang kedua menyusun DURKP. Apa bedanya RKP dengan DURKP? Pertama RKP itu untuk menyusun usulan kegiatan kerja desa untuk didanai oleh dana desa. Itu RKP dan dilaksanakan tahun 2024. Yang kedua ada DURKP. DURKP itu adalah daftar usulan RKP yang itu nanti akan kita bawa ke kecamatan untuk dimusrenbangkan. Jadi outputnya 2 tim tugas ini. Sederhana, tetapi dalamnya kompleks. Tadi yang disampaikan Bu Lurah bahwa sekarang tidak ada papi, tapi sebetulnya artinya sederhana tadi yang disampaikan Bu Lurah itu. Tapi sebetulnya bagaimana nanti pencermatan tim, terutama nanti usulan dari Bapak Ibu RT, Pak Jarod dan lain sebagainya, bagaimana bisa menilai usulan itu yang tepat. Misalkan jalan sepanjang 100 meter. Ini cocoknya diusulkan papingkah, apakah rapat beton, atau misalkan di spal, bukan spal, satunya itu misalkan roknik. Nah itu semua kan yang tahu kondisi di lapangan Bapak Ibu. Misalkan kalau dia peningkatan jalan, misalkan papinya ada, cuman udah rusak, udah lama. Berarti yang cocok apakah rapat beton atau roknik. Artinya sudah ada dasar yang kuat kan. Kalau dia usulannya paping kembali kan harus dicongkel.
secara praktis, secara kekuatan kan nanti. Nah, seperti itu misalkan. Nah, tadi misalnya dicontohkan spal yang praktis sekarang digit, fungsinya tadi satu praktis pemasangan, kedua tertutup gitu. Artinya arah kebijakan itu masukan dari Bu Lurah itu sangat bagus, artinya mempertimbangkan kondisi dan situasi pada prinsipnya. Selanjutnya tadi tugas dari panitia tim penyusun ini memilah-milah usulan tadi. Ada kewenangan desa, ada kewenangan di luar desa. Kan kalau usulan dari Bapak Ibu semua masing-masing wilayah kan umum sifatnya. Tinggal masih banyak sesuai kebutuhan, tapi persoalannya kan jangan sampai salah kamar. Jangan sampai misalkan kewenangan kecamatan dilaksanakan oleh desa. Misalkan yang di depan itu masuknya jalan desa apa jalan desa ya? Kalau jalan desa kewenangan desa apa bukan? Bukan. Nah, jadi kalau kewenangan desa itu adalah jalan lingkungan, jalan RT, jalan gang gitu. Karena masing-masing punya kewenangan. Kalau jalan desa itu kewenangan kabupaten atau kecamatan. Seperti jalan raya kita, jalan utama, itu jalan nasional, berarti yang membangunnya adalah pemerintah pusat. Dari Asem ke Rangkas itu jalan provinsi, yang membangun provinsi. Punya kewenangan masing-masing. Jadi salah satu tugas dari tim penyusun itu memilah-milah itu, meramu, meracik dari usulan bawah. Jangan sampai tujuan kita baik, salah kamar. Nantinya proses di atasnya yang berbeda. Kedua adalah penyelarasan usulan, mempertimbangkan misalkan dari sisi waktu berbeda antara proses perencanaan di desa dengan di kecamatan. Tadi yang disampaikan bedanya RKP, kita menyusun RKP ini untuk 2024 dan kita menyusun DU RKP untuk 2025 karena beda prosesnya dengan kecamatan. Tetap kita melaksanakan musrenbang desa antara Juli Agustus itu musrenbang desa, tetapi nanti di awal tahun Januari atau Februari kita melaksanakan musrenbang kecamatan. Pertanyaannya, apakah di awal tahun kita melaksanakan musrenbang desa lagi? Tidak. Jadi hasil usulan proses LKP dari sekarang kita tinggal bawa saja gitu. Jadi sebetulnya lebih duluan kita dibanding kecamatan. Jadi nanti secara teknis lah tim penyusun itu. Jadi intinya gambarannya seperti itu. Nah, kemudian keluaran dari hari ini 3 hal. Pertama adalah berita acara musyawarah hari ini, kemudian nanti ditentukan tim penyusunnya. Yang kedua adalah SK-nya. Nanti kalau sudah terpilih tim penyusun oleh Ibu Kepala Desa dibuatkan SK tim penyusunnya. Dan yang terakhir RKTL. RKTL itu rencana kerja tindak lanjut. Setelah ini mau apa tahapannya tim penyusun tersebut. Selanjutnya, tahapan yang kedua setelah hari ini kan kita pembentukan. Nah, yang kedua adalah pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan. Karena desa itu muara dari semua proses pembangunan pemerintahan, jadi desa itu nanti proses 3 bulan ini akan menggali usulan dari bawah, dari Bapak Ibu Ketua RT, kemudian memproses usulan dari atas, yang selanjutnya dari samping kanan samping kiri. Kenapa saya sampaikan demikian? Nanti kembali prosesnya di desa itu usulan dari bawah, usulan sesuai kondisi di lapangan. Tetapi desa juga harus melaksanakan titipan-titipan. Tapi titipan di sini yang bersifat yang menjadi kewenangan pemerintah. Misalnya sederhananya seperti ini. Presiden memberikan uang ke desa melalui dana desa. Dikasih uang itu kita tidak semua terserah desa, tapi sebagian diatur oleh pemerintah, oleh presiden. Pertama, apa yang dititipkan terkait stunting. Karena stunting itu bagian dari program nasional, kan tidak mungkin langsung presiden atau pemerintah pusat ngurusin stunting ke bawah. Maka uang DDS itu sederhananya sebagai titipan untuk kegiatan stunting. Maka stunting bagian dari
prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan di sana. Kedua seperti BLT. Nah tadi makanya desa itu tidak hanya dari bawah mengolah yang dari atas dari bawah. Nah kemudian misalkan itu dari pusat, dari daerah misalkan terkait RTLH, rumah tidak layak huni atau bedah rumah. Nah kalau sekarang lagi digencarkan bedah rumah itu karena bagian dari program Pak Bupati dan dari pusat pun sama. Yang selanjutnya yang dulu jarang kita dengar terkait ODF. ODF itu apa? Bikin sepiteng ya. Sebetulnya sih sebagian besar kita punya, tetapi bagi terutama PBB kalau tidak salah ya, jadi 75% air di Indonesia tercampur limbah tinja. Ya, memang kan kita mah pasti dibuat bata, tapi kan kadang di tengah itu sok kita dipakai hijinya di golongan, abis nyerap kan, abis terkabur pinuh gitu. Tapi kata Bank Dunia, kata PBB UNICEF bagian kesehatan dunia, bahwa itu mencemari air yang kita konsumsi. Jadi maka muncullah usulan ODF yang sepitengnya diopil lah, gitu, sehingga penampung cairan. Dan itu sekarang kita incar. Gitu. Itu tadi bagian dari kebijakan pusat dan daerah yang dititipkan ke kita. Nah itu nanti tim itu tugas keduanya tadi memilah-milah tadi. Artinya mencermati. Kedua, jangan sampai usulan itu tumpang tindih. Karena tadi prosesnya berbeda. Misalkan terkait musrenbang kecamatan usulan kabupaten atau pusat atau nasional. Jangan sampai misalkan Pak RT mengusulkan jalan di kampung A. Ternyata tahun ini dibangun oleh kecamatan karena masuk usulan tahun kemarin. Itu namanya tumpang tindih. Nah bagaimana caranya? Tim penyusun tadi punya data yang tahun kemarin hasil musrenbang di kecamatan. Jadi pada saat mau mengusulkan kan sudah ada, berarti ganti. Selanjutnya biasanya dari reses dewan. Nanti orang seperti tadi cari informasi kira-kira dewan yang dapil kita memberikan bantuan tidak di Desa Jayanti. Nah itu nanti tugas tim penyusun tadi mengolah tadi bagaimana caranya dalam satu rumah Desa Jayanti tidak salah kamar. Itu prinsipnya. Kemudian yang selanjutnya pencermatan ulang RPJMDes. RPJMDes rencana pembangunan jangka menengah desa. Saya menjadi kepala desa 3 bulan pertama setelah dilantik harus membuat RPJMDes selama 6 tahun. Diuraikan per tahun namanya RKTDes. Nah itu dicermati misalkan 6 tahun itu selama kepala desa menjadi kepala desa punya 60 usulan dibagi per tahun menjadi 10 usulan. Nah maksud saya nanti di RPJMDes itu yang 2024 dilihat oleh tim penyusun. Misalkan usulannya ada 10 untuk tahun depan. Disesuaikan dengan di lapangan. Kira-kira masih relevan atau tidak. Ada yang sudah dibangun atau tidak. Atau misalkan tadi kita pun tidak kaku. Misalkan ada jembatan yang roboh tetapi tidak masuk dalam RPJMDes, itu dibangun atau tidak? Tetap dibangun, namanya review RPJMDes, tapi tidak kaku. Masa mentang-mentang di RPJMDes-nya tidak ada, tidak boleh dibangun gitu. Atau tadi ada skala prioritas, jadi bisa direview. Fungsinya pencermatan RPJMDes itu seperti itu. Kemudian setelah tadi tim penyusun mengambil usulan dari Bapak Ibu dari atas, kemudian dibuatkan RAB-nya, desain RAB-nya, anggarannya, estimasi keuangannya. Nanti dimusrenbangkan di tingkat desa, masing-masing presentasi, kemudian ditetapkan oleh BPD. Memang untuk menjadi tim pelaksana BPD ya punten belum diizinkan karena nanti di setiap musdes BPD adalah selaku tuan rumahnya yang memimpin rapat. Kalau diibaratkan desa itu negara kecil, semua diatur oleh desa. Nanti BPD seperti DPR memimpin rapat paripurna beserta nanti ibu kepala desa atau presidennya di desa.
Bagaimana kemandirian desa itu di situ, memusyawarahkan, menyepakati, menetapkan. Kita mah Pak Cecep Kecamatan, saya pendamping, ya hanya sebatas monitoring, mendampingi saja. Kebijakan-kebijakan semuanya ada di tingkat desa, baik nanti pembangunannya, pengawasannya, pelaksanaan segala macam itu di desa. Seratu ya. Nanti ke depan tugas tim penyusun RKP desa 3 bulan, Juli, Agustus, September. Nanti di September itu menetapkan apa saja usulan yang akan dibawa, yang akan masuk ke dana desa melalui APBDes, mana yang akan menjadi di luar KPDes atau yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di samping tadi hal-hal yang akan diramu usulan dari wilayah, dari para RT, dari Bapak Ketua RT masing-masing wilayah, ada beberapa prioritas usulan yang coba dibahas nanti oleh tim penyusun tentang Bapak Ketua BPD, Kepala Desa dan Pak Sekdes serta nanti tim penyusun yang akan dipilih. Ada beberapa prioritas yang menjadi prioritas bersama. Pertama yang tadi sudah saya sampaikan, walaupun kondisi pandemi kita sudah dicabut ya menjadi endemi, tetapi memang secara ketentuan bakunya regulasi belum keluar, tetapi kemarin sudah ada beberapa hal yang menjadi titik berat. Pertama terkait stunting. Stunting itu masih menjadi PR bersama secara nasional. Bagaimana generasi awal kita bagaimana ke depan lebih baik. Kedua terkait ODF selalu masih menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga RTLH atau bedah rumah masih menjadi prioritas. Mungkin di desa Jati sudah selesai, apa masih ada? Masih banyak ya. Bisa menjadi tadi apalagi misalkan kenapa tidak misalkan ini mah tema RKPDes tahun depan Desa Jayanti tidak ada rumah kumuh misalnya, semua fisiknya bedah rumah misalkan. Tapi kan tim penyusun, ketua BPD, Bu Lurah punya pertimbangan lain. Contoh saja. Kemudian APS, anak putus sekolah, bagaimana ke depan nanti urusan pendidikan bisa semua terjangkau. Desa sekarang bisa dibuatkan PAUD desa SPS ya, tidak salah. Kemudian memang di beberapa sekolah sudah gratis, tetapi tidak cukup dari situ, masih banyak yang pendidikannya terutama mungkin konten di beberapa kalangan yang belum memiliki ijazah setara untuk SD, SMP, SMA. Kalau dulu istilah dulu wajib belajar 9 tahun. Nah sekarang bagaimana didorong desa berkontribusi dana desa untuk pendidikan. Bentuknya jenisnya bisa berbentuk PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Jenis kegiatannya bisa mengadakan paket A, B, C. A itu setara SD, B SMP, C SMA. Dan bisa kegiatan khusus lainnya. Itu ke depan menjadi prioritas pembangunan. Karena berbicara pembangunan tidak hanya infrastruktur. Pembangunan itu sekarang justru didorongnya adalah peningkatan pembangunan manusianya. Nah, salah satu bentuk kegiatannya yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah ya saya pikir menjadi PR hampir semua desa sekarang ini walaupun kita di kampung, yaitu sampah. Mungkin di beberapa titik kayak di tengah jalan Imahan mungkin sampah ya. Atau mungkin kita bagian di dalamnya gitu. Dari naik motor belang-belang gitu. Kalau yang nampak jelas tuh kalau di Punten yang mau ke arah kecamatan tuh di sawah itu di belokan, terus di Danger, di Dayan Kolek, di sini ada juga, ada juga ya. Nah artinya itu kan PR. Apakah itu tidak akan kita biarkan saja? Masalah itu harus ada solusinya. Bahkan di beberapa kampung yang di sekitar aliran sungai
tren sekarang itu buang sampah bukan dibakar atau sesuai dibuang, tapi biar praktis dibuang ke kali. Bagaimana yang pesisir pantainya menerima sampah? Kalau dulu kemarin kita sering melihat berita di kota di Jakarta, di Bekasi, di Depok banjir, sampahnya numpuk. Tidak menunggu kemungkinan besok di kita. Nah, sebelum itu besar, kita cari solusinya. Ada masalah, cari kita potensinya apa. Misalkan kalau berbicara sampah, salah satu misalkan yang biar dari masalah menjadi potensi, pendapatnya misalkan buat bank sampah. Perlu itu harus menjadi pertimbangan sama-sama. Atau alternatif lain misalkan yang sederhana juga, misalkan kan selama ini memang ada mobil keliling dari kecamatan dijual ya ke desa. Tapi kan itu tidak akan mengcover saya pikir untuk volume sampah yang ada. Paling kan seminggu itu berapa kali? Dua kali. Itu kan kecamatan sedesa Jaya di sana itu yang harus tercover gitu. Ya perlu ada solusi-solusi lain. Kalau banyak orang, banyak pemikiran, saya pikir mudah-mudahan ada solusi. Jadi bagaimana sampah itu mulai dari sekarang dipikirkan cara penanggulangannya. Ini bagian sama yang harus menjadi konsentrasi pemerintah desa melalui dana desa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dari saya. Dan mohon maaf manakala ada perkataan yang kurang berkenan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muiz, aku pendamping desa Kecamatan Jayanti yang telah memberikan arahan dan masukannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat kita aplikasikan di Desa Jayanti. Selanjutnya sebelum kita ke penentuan nama-nama tim penyusun untuk acara yang kita itu masukan dari para peserta terkait tim siapa-siapa saja dari unsur pemerintahan desa, unsur lembaga desa, unsur masyarakat, dan 30% keterwakilan perempuan. Silakan kami buka saran serta masukannya kepada para hadirin sekalian. Pak Haji, ini ada masukan? Itu Pak RT ada Pak RT, usulan. ayo, Pada jeung ngumpul RT deh mah. di belakangnya. Ya, Pak RT, silakan Pak RT 18 masukannya. Masukan untuk kepengurusan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait ini Pak Bulur terkait spal. Kan ini saya udah ada adinya, tapi nggak ada pelaksanaannya. Gimana sih Bu? Itu kan benar-benar dibutuhkan Bu, dari masyarakat itu Bu. Ya udah. Yang lain silakan. Maaf Bapak, saya dari RT 13 ya. Mau bagaimana caranya supaya saya tadi butuh wawakan cair lah gitu semacamnya. Bahasa bahala. Ada sekitar 300 meteran, walaupun tempatnya berbeda. Ya, kalau
kalau hujan maaf. Oke, RT 13 cukup ya. Intinya usulan untuk SPAL aja. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini terkait saran dan arahan tentang bagaimana penyusunan pembentukan tim penyusun untuk 2024 dulu. Nanti itu bisa dihidupkan lagi nanti di musrenbang Pak. Ya. Kalau untuk usulan, ini bukan saatnya untuk usul dulu. Adapun nanti program-program yang belum tercover PRT 18 nanti bisa dibicarakan. Nah, sekarang ini kami butuh arahan, pendapat dan petunjuk mungkin dari tokoh masyarakat, tokoh agama terkait bagaimana cara siapa saja yang pantas dan layak untuk menjadi tim penyusun RKPDes. Tentunya di dalam tugas dan fungsi penyusun ini kaitan dengan administrasi, kaitan dengan IT, tentunya kaitan dengan data-data, tentunya sudah barang tentu bahwa orang yang bersangkutan yang terlibat di dalam penyusun ini bukan orang atau mereka-mereka yang tidak berkompetensi gitu. Jadi harapan kami supaya RKPDes ini tersusun dengan rapi, secara profesional, apa yang dibutuhkan, apa yang dijelaskan nanti di dalam penyusunan ini, tentunya harus orang-orang yang memenuhi kompetensinya atau memenuhi kemampuannya. Itu barangkali yang perlu butuhkan masukan-masukan gitu Pak. Kalau masalah usulan punten ya Bapak 13, 18 nih, jangan menggebu-gebu dulu, nyantai lah. Orang mikirkan 2014 lah ya 2024 dulu, 2024 dulu nih. Sekarang kita mau menyusun rencana 2024. Kalau 2023 ini sedang dilaksanakan. Ya, silakan mangga. Ayo Pak Haji Edi sebagai sesepuh, ini tokoh desa Jayanti anu paling sepuh geus teu aya ye, aya Pak Haji Edi doang ye jeung Pak Haji Edi. Wayahna lah sumbang sarana kami pemerintahan desa nih ngaranna ge barudak Ibu Ayu budak. Saya ge cek saya mah budak keneh gitu. Tapi geus dijuan megane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu udah sore, udah asar, langsung to the point lah. Yang terhormat buat keseluruhannya yang ada di sini, yang saya hormati dan saya banggakan. Mengenai masukan personal atau tim penyusun RKPDes tahun 2024, tadi katanya ada satu perubahan. Perubahan pun jangan selalu lepas gitu ya, karena tidak mudah menyusun ini kalau tidak punya pengalaman. Saya sangat setuju secara pribadi khususnya, entah yang lain, kalau ketua timnya pasik kesuai lah, nulis ngapain nulis jalan gitu ya. Apalagi upahan masyarakat baru daikan ya. Tadi Pak Pembimbing katanya itu nggak ada uang operasionalnya, saya cuma ada yang ketua. Padahal ini hal penting tapi aneh, lucu gitu ya, nggak ada dana operasionalnya gitu. Padahal ini penting, nyusun program kepentingan masyarakat seluruh secara Indonesia sampai di pelosok desa. Tapi kenapa secara khusus tidak dianggarkan untuk ini? Itu menurut saya sangat disayangkan gitu. Nyusun hal yang penting gratis gitu ya. Akhirnya kan kurang serius. Apa ada perbaikan gitu? Nah kenapa gitu ya pemerintah bukan desa ini memang mungkin dari kebijakan pusat kan gitu. Harusnya kebijakan pusat kepentingan itu. Tapi kepentingan pusat apa enggak gaji terus dengan gajinya. Tapi pas di pojok